Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdewi Srianti ingin menjelaskan bagaimana menyadari masyarakat tentang pentingnya menurunkan atau menghentikan perubahan iklim. Yaitu pertama, menggunakan angkutan umum. Kita bisa mengurangi perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim dengan cara menggunakan angkutan umum. Kita tahu pada umumnya dengan jalan kaki atau bersepeda atau menggunakan angkutan umum dibandingkan mengendarai mobil-mobil akan mengurangi emisi karbon. Selain juga membuat Anda sehat. Dari Debra Roberts, salah satu ketua IPCC, mengatakan kita bisa memilih cara kita berpergian di dalam kota dan jika kita punya akses ke angkutan umum, pastikan bahwa Anda memberi suara pada polisi yang menjanjikan untuk membangun angkutan umum. Jika memang benar harus memakai mobil, maka guna kendaraan listrik. Juga jika mungkin menggunakan kereta pada pesawat ketika Anda berpergian. Bahkan berbuatlah lebih jauh lagi dengan membatalkan berpergian Anda dan menggunakan fasilitas konferensi video. Dan kedua, yaitu menghemat energi. Jemur pakaian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari dari membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Gunakan isolasi di atap untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Matikan dan cabut kabel peralatan listrik Anda ketika tidak digunakan. Perubahan-perubahan ini tampaknya kecil, tetapi merupakan cara ampuh untuk menghemat energi. Ketika Anda membeli perangkat elektronik, pastikan mereka efisien dan dalam menggunakan energi. Anda juga bisa memilih untuk mengadopsi sumber energi terbarukan untuk kebutuhan Anda, misalnya pemanas air tenaga matahari. Dan ketiga, kurangi makan daging, atau lebih baik lagi kalau Anda menjadi seorang vegan. Produksi daging merah menghabiskan lebih banyak emisi gas rumah kaca dari peta produksi daging ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sereal. Kurangi makan daging dan lebih banyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Jika ini sulit, mulailah dengan puasa makan daging 1 hari dalam seminggu. Juga akan sangat berguna mengurangi konsumsi susu karena emisi gas rumah kaca yang juga tinggi untuk memproduksi dan transportasinya. Upayakan untuk membeli makanan musiman setempat atau sekaligus mengurangi makanan yang dibuang. Dan keempat, kurangi dan daur ulang bahan untuk air. Berulang kali kita diberitahu tentang keuntungan mendaur ulang. Namun transportasi dan memproses material untuk daur ulang merupakan proses yang karbon intensif untuk meninggalkan jejak karbon yang banyak.
Bagaimanapun, daur ulang lebih sedikit dalam mengkonsumsi energi daripada memproduksi dari awal. Pengurangan dan daur ulang bisa meminimalisir kerugian. Ini juga berlaku untuk air. Kita harus menyimpan dan mendaur ulang air sambil berusaha untuk menampung air hujan. Kelima, beritahu dan didik orang lain. Sebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan didik orang lain. Bergabunglah bersama-sama untuk membangun komunitas hidup yang berkelanjutan. Bangunlah jaringan berbagi yang bisa membantu mengumpulkan sumber daya seperti alat pemotong rumput, alat berkebun, dan capailah standar gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Semua ini jika dipraktekkan setiap hari oleh miliaran orang akan mampu memunculkan pembangunan berkelanjutan tanpa berpengaruh terhadap kesehatan. Baiklah, soal nomor 2. Bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia? Perdagangan karbon merupakan suatu mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi kenaikan CO2 yang ada di atmosfer. Dalam proses perdagangan terdapat istilah penjualan dan pembeli. Adapun penjualan karbon yaitu pemilik yang mengelola hutan dan dapat menjual karbon berdasarkan jumlah karbon yang tergandung di dalam pohon-pohon yang berada di hutan, karena pohon berperan sebagai penyerap karbon. Sedangkan pembelian karbon adalah memiliki industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer dan diharuskan untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan. Dapat dikatakan juga bahwa negara-negara industri dan negara-negara penghasil polusi terbesar AS dan Eropa diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi atau memberikan insentif dengan cara membayar negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, untuk mencadangkan hutan tropis yang dimilikinya. Istilah perdagangan karbon muncul karena adanya isu pemanasan global, yang merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi sebagai akibat dari naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca, salah satunya CO2. Kenaikan konsentrasi gas rumah kaca termasuk terjadi akibat oleh aktivitas manusia. Dampak dari meningkatnya suhu global ini di antaranya tentang mencairnya salju di kutub bumi, peralihan cuaca dan musim yang tidak menentu, meningkatkan tinggi muka air laut, dan peningkatan suhu air laut. Oleh karena itu diadakan konferensi Protokol Kyoto, yaitu perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia, menekankan emisi CO2
rata-rata 5,2% selama 2008 hingga 2012 melalui mekanisme perdagangan karbon.